Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almas Junior Akbar, selaku guru pendidikan agama Islam di Sekolah SMP Negeri 1 Tahunan. Pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Saya selaku peserta UKM PPG Batch 1 tahun 2023 membuat proses video pembelajaran guna diajukan sebagai uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2023. Adapun videonya sebagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya dulu ya. Ahmad Taulani, Adiba, Afiata, Aisyah, Aisyah Rahman, Arini, Aura Yudha, Azhara, Bagus Lintang, Cassandra, Divati, Fatima, Jihan, Jovan, Katrina. Alhamdulillah itu semua ya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum belajar juga dicek perhatian sadar nggak sampah di sekitarnya. Dibuat senyaman mungkin. Kalau ada sampah silakan disimpan terlebih dahulu. Terus sekarang berdiri. Silakan berdiri. Jadi lagi cek kerapian bajunya yang kurang dirapikan. Yang sekiranya belum rapi dirapikan. Sebelum membahas pelajaran, di
sini Pak Almas ada sebuah video motivasi. Nah, ini cocok sing kanggo wong-wong sing rada males. Ya, silakan ditonton video. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi, begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya, semua akan membosankan, jadi boring. Dan walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah, dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik, dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang di mana kamu bisa belajar dan mendapatkan nilai terbaik kamu sekarang. Alasan ketiga adalah nilai yang bagus ini membentuk disiplin dan karakter. Jadi walaupun kamu tidak berencana mencari kerja atau ingin punya usaha sendiri, nilai kamu di sekolah ataupun di kampus ini akan sangat bermanfaat. Karena disiplin yang kamu bangun dalam proses belajar tersebutlah yang membentuk karakter kamu sebagai orang yang tangguh. Jadi jika kamu hari ini bisa memaksakan diri kamu untuk belajar sekarang, kamu bukan saja sedang melatih diri kamu untuk belajar, kamu juga sedang melatih diri kamu untuk memiliki mental yang kuat. Pelajarannya mungkin tidak begitu penting. Kamu mau melupakan semuanya seberes ujian dan mendapatkan nilai yang bagus pun itu tidak begitu penting. Tapi hal yang terpenting adalah mentalitas kamu sudah terbentuk dengan disiplin kamu. Kamu akan menjadi seorang fighter, seorang pejuang, seseorang yang konsisten. Sehingga besok-besok ketika ujian kehidupan datang, pada saat kamu bekerja, berumah tangga, dan lain-lain,
kamu sudah lebih kuat. Karena mental kamu untuk melawan rasa malas dan rasa bosan ini sudah kamu bangun dari sekarang. Bro dan sis, saya tidak memaksa kamu untuk belajar. Kamu hanya bisa belajar jika kamu ingin kehidupan yang lebih baik. Itu ya sedikit motivasi untuk kalian. Jadi untuk memotivasi diri kalian belajar itu ada 3 alasan. Yang pertama apa tadi? Kalian harus menentukan tujuan sinau kok. Soalnya jika kita belajar tanpa sebuah tujuan, maka adanya hanya rasa malas kanggo sinau. Tapi ini awakmu sudah menentukan tujuan kalian belajar untuk apa, tujuannya apa. Jika kalian sudah tentukan, insya Allah rasa senang dan semangat dalam belajar akan merasuk ke dalam hati kalian, dan kalian pun cara belajar ya bisa dengan senang hati, orang males-malesan. Terus yang kedua, insya Allah yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita selalu berusaha belajar, insya Allah apa yang kita akan terwujud. Terus yang ketiga, bahwa dunia sekarang ini yang namanya perusahaan itu golek orang berngomong sing sak isone hanya sebatas rata-rata ataupun yang memiliki kemampuan yang rendah. Tetapi perusahaan mencarinya yang bagaimana? Minimal di blog nilainya apik tahu. Terus kinerjanya bagus atau tidak, terus attitude-nya, sikapnya, keterampilannya bagus atau tidak, ya. Jadi mulai dari sekarang kalian tentukan tujuan kalian belajar, mumpung masih ada waktu, mumpung kalian masanya masih masa sekolah. Jika sudah bekerja kayak Pak Almas ini di waktu belajar usahanya, apalagi kalau sudah berkeluarga, waktu belajar semakin sedikit. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang hakikat malaikat. Malaikat itu sifatnya bagaimana? Zohir atau goib? Sifatnya bagaimana? Selalu taat pada Allah, terus tidak memiliki nafsu, terus tidak memiliki jenis kelamin. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tujuannya sebagai berikut. Melalui pembelajaran kita, peserta didik dapat membedakan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya dan menemukan fakta kondisi terkini kaitannya dalam meyakini adanya malaikat serta menemukan hikmah kepada malaikat. Sedangkan indikatornya, pembelajaran ini berhasil jikalau kalian peserta didik dapat membedakan nama-nama malaikat. Terus yang kedua, peserta didik dapat menemukan fakta kondisi terkini kaitannya dalam meyakini adanya malaikat. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menemukan hikmah dari beriman kepada malaikat. Pada pembelajaran nama-nama malaikat ini, Pak Almas ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Silakan kalian buka HP kalian, teman kalian sudah men-share link untuk tes awal. Silakan dibuka HP-nya. Dari hasil diagnostik
topik tersebut, ya alhamdulillah sedikit banyak kalian sudah paham. Ya. Nah, untuk memastikannya, Papa ingin tanya, nama-nama malaikat itu yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Yang pertama, Jibril. Untuk lebih detailnya, ini kalian silakan tonton video tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas tentang kisah dari salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat. Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia diciptakan dari cahaya. Tidak seperti manusia dan iblis, malaikat adalah makhluk yang tidak mempunyai nafsu. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat bisa merubah wujudnya menjadi manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat sangat menyukai majelis zikir. Umat Islam wajib mempercayai keberadaan malaikat karena itu adalah bagian dari rukun iman, lebih tepatnya rukun iman yang kedua. Malaikat berjumlah sangat banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyaknya malaikat itu, ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, Jibril. Jibril adalah pemimpin para malaikat. Dia bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Jibril juga adalah malaikat yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hadis baginda Rasulullah, Jibril mempunyai 500 sayap. Ada pula yang mengatakan kalau Jibril mempunyai 600 sayap. Nomor 2, Mikail. Mikail adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur rezeki untuk manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Dia juga mengatur hujan dan pepohonan dan dia juga adalah salah satu malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. Pada peristiwa Isra dan Miraj, baginda Rasulullah melihat seorang malaikat yang tidak tersenyum dan memasang muka datar. Beliau menanyakan kepada Jibril mengapa malaikat Mikail tidak tersenyum. Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah kalau malaikat Mikail tidak pernah tersenyum lagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka dan memperlihatkannya kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail digambarkan mempunyai 1000 wajah, di mana di setiap wajah terdapat 1000 mulut, dan di setiap mulut terdapat 1000 lisan, yang semuanya itu digunakan untuk meminta ampunan untuk umat baginda Rasulullah. Nomor 3, Israfil. Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup terompet sangkakala, sebagai tanda dari dimulainya kiamat, yang menghancurkan langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada di dalamnya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan pertama akan menghancurkan seluruh alam semesta, dan tiupan kedua akan membangkitkan seluruh manusia di padang mahsyar. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau sangkakala ditiup 3 kali. Nomor 4, Israil. Israil sering disebut sebagai malaikat maut, karena ia bertugas untuk mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada makhluk yang bisa lari dari kematian. Kalau masa hidup seseorang telah habis, maka malaikat ini akan datang dan mencabut nyawa orang itu tanpa ragu. Israil mempunyai 2 metode dalam melakukan tugasnya. Dia akan mencabut nyawa dengan lembut untuk manusia yang beriman dan bertakwa, dan dia akan mencabut nyawa dengan kasar terhadap manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, malaikat Israil akan menampakkan wujud yang mengerikan ketika mencabut nyawa orang-orang yang ingkar. Yaitu sosok besar dan berkulit hitam, kakinya ada di bumi dan kepalanya ada di langit, di mana di bawah setiap helai rambutnya terdapat api yang menyala. Berikutnya, Munkar dan Nakir. Setelah dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, manusia akan berpindah dari alam dunia menuju alam kubur. Di alam kubur terdapat 2 malaikat yang akan menanyainya beberapa pertanyaan, yang akan menentukan nasibnya di sana. Nama kedua malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Mereka akan memberikan beberapa pertanyaan, seperti, siapakah Tuhanmu, apa agamamu, siapakah nabimu, dan juga beberapa pertanyaan yang lain. Jika seseorang dapat menjawab, maka mereka akan membuat orang tersebut beristirahat dengan tenang hingga menuju hari kebangkitan. Namun, jika tidak bisa menjawab, maka mereka akan memberi siksaan hingga hari kiamat. Baginda Rasulullah pernah berkata, bahwa, ketika manusia mati dan berada di alam kubur,
maka ia akan didatangi oleh dua malaikat, malaikat hitam dan malaikat biru. Berikutnya, malaikat Raqib dan Atid. Secara umum, sebagian besar umat muslim menganggap kalau malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat yang mencatat amal dan dosa manusia. Namun, beberapa ulama mengatakan bahwa Raqib dan Atid bukanlah nama, melainkan sifat dari malaikat. Wallahu alam. Tetapi, intinya tetap sama, manusia akan diberikan malaikat, yang akan mengikuti manusia tersebut sampai ia meninggal. Malaikat tersebut akan mencatat semua amal kebaikan dan dosa yang dilakukan manusia tersebut, dengan jujur dan adil. Nomor 9, Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, di mana neraka adalah sebuah tempat yang panas membara, yang disiapkan untuk para pendosa untuk menebus semua dosa yang pernah mereka lakukan. Malaikat Malik digambarkan sangat menyeramkan, kasar dan sangat kejam. Belas kasihan telah dicabut dari malaikat Malik, hingga hanya menyisakan sosok yang membuat para pendosa gemetar dan ketakutan. Jibril pernah berkata, kalau malaikat Malik tersenyum, maka itu akan mengurangi hawa panas dalam neraka, yang akan membuat senang para pendosa yang disiksa dalam neraka. Maka dari itu, malaikat Malik tidak pernah tersenyum. Beberapa ulama mengatakan, bahwa neraka dijaga oleh 19 malaikat, yang dipimpin oleh malaikat Malik. Nomor 10, Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Surga adalah sebuah tempat di akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai ganjaran dari ketaatannya, sewaktu hidup di dunia. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kebahagiaan tanpa penderitaan, yang terdiri dari taman dan pepohonan yang sangat indah, juga dialiri oleh sungai yang airnya adalah air susu. Malaikat Ridwan digambarkan sebagai sosok yang menyenangkan dan ceria. Dia menyambut para penghuni surga dengan lemah lembut dan tersenyum ramah. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga, bertemu dengan baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, pemaparan tentang video malaikat. Yang jumlahnya ada berapa tadi? 10. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Mikael memberi rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel bertugas. Yang kelima, Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang ke-78, Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Yang ke-9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, Pak Almas minta kalian untuk menggali informasi yang lebih rinci tentang 10 malaikat tersebut. Nah, untuk itu Pak Almas ingin membagi kelompok menjadi 8. Oke, ini kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Untuk kelompok pertama akan membahas malaikat Jibril. Kelompok yang kedua, malaikat Mikael. Yang ketiga, Israfil. Yang keempat, Israel. Yang kelima, Munkar dan Nakir. 7, Raqib dan Atid. 7, Malik. Yang terakhir, malaikat Ridwan. Ya, silakan dikondisikan kelompoknya, diputar bangkunya untuk saling membedakan.
silakan kalian berdiskusi sesuai dengan pembagian kelompok kalian. Silakan untuk LKPD-nya diisi ya sesuai dengan kelompok kalian. Setelah nanti kalian berdiskusi, kalian menunjuk satu orang perwakilan sebagai tim ahli untuk berpresentasi kepada kelompok lain. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan. Silakan tim ahli dikirim organisasi ke kelompok lain. Sarana jalan hujan ya, sarana jalan hujan. Nanti kita nomor 2, 2 ketiga dan seterusnya. Ya silakan. Silakan perwakilan dari kalian mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang malaikat Israfil dan malaikat Malik. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat jaminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 3. Silakan beri aplaus. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya untuk mencabut nyawa dan makhluk hidup. Cerminan perilaku dari malaikat Israel adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Israel.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 7 ya, beri applause. Nah, silakan dari kelompok 6. Silakan maju ke depan. Ya, silakan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya, yaitu Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul, cerminan perilaku, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara berbagi ilmu dengan orang lain. Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Jibril. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 6. Silakan beri applause. Ya, silakan kembali. Alhamdulillah sudah presentasi semua. Ini Pak Almas ingin mengadakan refleksi, yakni ada kartu di sini, ya. Nanti kalian dari masing-masing menempelkan kartu-kartu tersebut dan ditempelkan kepada papan yang sudah disediakan, ya. Nanti silakan maju satu persatu menempelkan dan disesuaikan dengan nama-nama malaikat beserta keterangannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, silakan maju satu persatu. Ya, mari kita cocokkan bareng-bareng. Dari malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Benar atau salah? Terus malaikat Mikael bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengurus rezeki. Benar atau salah? Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Benar atau salah? Nah, oke. Malaikat Munkar Nakir bertugas menanyai orang yang mati di dalam kubur. Oke. Malaikat Rokib Atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan mengawasi pintu surga. Oke, benar semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sudah semua ya. Nah, mungkin apa yang telah kita pelajari, mari kita simpulkan bareng-bareng. Apa saja sih yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama tentang nama malaikat. Terus apa lagi? Tugas malaikat. Terus yang ketiga sifat-sifat malaikat. Terus cara cerminan perilaku beriman kepada malaikat. Oke, ya. Silakan untuk lebih detailnya silakan kalian pelajari, carilah referensi yang ada di internet maupun di buku, ya. Oke, alhamdulillah tahap demi tahap pembelajaran sudah kita jalani. Sekarang saatnya tes formatif. Silakan buka HP kalian. Silakan link yang ada di Google Form yang telah dicek oleh teman kalian dikerjakan. Nah, silakan sekarang. Untuk minggu depan kita akan mempelajari dan mempraktekkan membuat produk seperti poster, video tentang implikasi cerminan iman kepada malaikat. Ya, silakan kalian pelajari dan sithik-sithik boleh obahan untuk pembuatan
poster, video, serta drama. Ya, drama video. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan sekian dari Pak Ahmad, terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.